Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi. Kali ini saya mau membahas tentang 3 buku yang baru selesai saya baca dan saya nikmati. Buku itu terbitan penerbit Kakak Tua. Nah, ini teman, Kakak Tua. 3 buku itu pertama judulnya Aesop Kumpulan Fabel, karyanya siapa ini? Aesop Fabel terjemahan Vernon Jones, disunting oleh Gita Karisma. Terus kemudian Fabel-fabel India, Panca Tantra. Oke. Ini diterjemahkan oleh Nurul Hanafi. Dan Dongeng Binatang, tulisannya Gita Karisma. Saya ingin membahas yang terakhir ini, teman-teman. Bagi saya ini spesial, maka saya bahas awal. Nah, dari 3 buku ini yang saya beli satu bulan yang lalu saya beli, kemudian sudah saya baca. Buku yang ketiga ini yang menurut saya sangat menarik saya. Kalau 2 buku ini saya gunakan untuk referensi ya, saya referensi untuk mendongeng karena saya sangat suka mendongeng. Sebenarnya mendongeng itu saya gunakan untuk mendongeng kepada anak saya saja, tapi kemudian meluas menjadi ke tetangga saya, ke sekolahan-sekolahan gitu. Terus kemudian saya sebenarnya membeli buku ini tidak sengaja, gitu, bukan tidak sengaja. Ya saya beli serampangan saja lah dari banyak karyanya teman-teman Kakak Tua. Ini Kakak Tua tinggal penerbitan yang alamatnya di Jogja sepertinya. Oke, Anda bisa melihat kalau pengen memiliki ini bisa melihat di www.penerbitKakakTua.com. Saya membaca buku ini. Buku ini terdiri atas 173 halaman. Tidak begitu tebal, tapi juga tidak begitu tipis. Enak lah ya kalau dibaca, tidak begitu melelahkan. Oke, saya kenalkan dulu, ini ruang kerja saya. Kalau biasanya saya ngambil gambar di luar karena terang gitu, tapi di luar banyak gangguan. Rumah saya ini hanya 10 meter dari jalan Pantura, yang setiap lewat ada mobil lewat ngong 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 gitu ya. Sebenarnya enak di luar karena terang gitu, tapi di luar banyak gangguan, maka saya memutuskan di dalam ruangan saja agar gangguannya minimal. Saya membaca buku ini, saya tidak tahu pengarangnya waktu itu ya. Saya tidak kenal Gita Karisma itu siapa, saya tidak kenal. Setahu saya, karena saya membaca 2 buku yang lebih dulu, ini buku terjemahan semua, yang ini terbitan sangat lama, sangat lama. Terbitan awalnya itu ya, itu di sini tidak diceritakan, tapi ilustrasinya itu tahun 18. Pokoknya ini buku abad, beberapa abad yang lalu. Ini ya saya baca ya di pengantarnya ya. Aesop adalah pengarang fabel atau cerita-cerita binatang Yunani. Sebagian besar fabel itu diceritakan secara lisan, tetapi beberapa yang lain digubah dalam bentuk sajak oleh Gabrius Abad
ketiga Masehi, sangat lama. Terus kemudian diterjemahkan. Terus kemudian fabel-fabel India, Pancatantra ini tahun berapa ini? Sumber terjemahan dan ilustrasi itu 1887, tahun 18 teman-teman, sangat lama juga. Tapi diterbitkan, kalau ini ya, fabel-fabel India ini diterbitkan dan diterjemahkan di sini baru tahun 2020, bulan Februari kemarin. Berarti baru, kalau ini layak di resensi lah ya, masih baru. Cuma saya pengen membahas buku ini lagi-lagi. Saya memulainya membaca buku terjemahan yang terbitan lama, aslinya terbitan lama, kemudian dicetak baru. Sudah, kalau ini 2020 Februari lalu. Kalau yang iShop ini sudah cetak ulang beberapa kali. Dicetak pertama kali tahun 2016, kemudian dicetak kedua kali tahun 2017, cetakan ketiga 2018, cetakan keempat Agustus 2019. Oke. Saya membaca buku-buku terjemahan dulu tadi, karyanya Kakak Tua juga, terbitannya Kakak Tua juga. Baru kemudian saya terakhir membaca buku yang Dongeng Binatang. Beda dengan dua buku sebelumnya. Dua buku sebelumnya itu cerita-cerita pendek, maksudnya cuma satu lembar begitu. Nah, misalnya gini ya, ini satu lembar, satu cerita satu lembar, tidak saling terkait. Ceritanya rata-rata tentang rubah. Saya nggak tahu kenapa rubah menjadi tokoh yang sangat sentral di sana. Ini satu lembar. Beda dengan itu, buku Dongeng Binatang ini semacam novel. Jadi ini satu judul dari awal sampai akhir. Nah, itu bedanya dengan buku yang sebelumnya. Itu ya. Ketika saya membaca satu bab, dua bab itu, saya berpikir, pola otak pikir saya itu sama ketika saya membaca buku sebelumnya. Pikiran saya, ini adalah novel lama. Pikiran saya lagi, ini adalah karya orang lama juga, klasik. Saya mikirnya gitu teman-teman. Tapi ternyata ketika sampai akhir, kemudian saya buka-buka, loh, pengarang. Terus kemudian saya membaca tentang pengarang, Gita Karisma, lahir bulan November 1991. Wow, 10 tahun selisihnya dengan saya teman-teman. Saya 81, ini 91, di Padang. Pernah berkuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas, tidak selesai, dan jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2015 dia mendirikan penerbit Kakak Tua. Dongeng Binatang adalah novel pertamanya yang diterbitkan. Saya menganggap novel ini novel yang bagus, entah orang lain gitu ya. Novel yang bagus, entah orang lain, boleh saja orang lain berpendapat lain, tapi menurut saya ini novel yang bagus, klasik gitu. Tokohnya tikus, namanya Apollo dan Ganesha. Ini jadi perjalanan dua tikus, Apollo dan Ganesha. Nanti runutannya akan saya ceritakan lebih lanjut. Kenapa saya anggap ini bagus, dan kemudian saya bertanya, kok tidak muncul ya? Ini terbit tahun berapa ini? Coba saya baca ya. Kok saya sampai nggak tahu gitu, itu baru tahu, itu kan berarti kan entah saya yang kuper atau memang ini kurang mencuat gitu. Cetakan pertama September 2015,
Oh, sudah lama teman-teman, 2015, dan dicetak edisi ulang dengan revisi tahun 2019. Cukup lama sebenarnya novel ini gitu ya. Novel di Indonesia yang bertokoh binatang tidak banyak selain karya Eka Kurniawan yang tokohnya monyet itu. Ini kemudian hadir tokohnya tikus. Saya mengandaikan kalau kalau novel ini difilmkan sangat bagus ini, tapi pasti animasi dong, nggak mungkin tikus bentuknya manusia gitu. Jadi pasti animasi, dan animasi di Indonesia sebenarnya sudah cukup bagus, hanya katanya rendernya itu belum ada. Gita Karisma, Dongeng Binatang. Oke, tikus. Jadi bab pertama di novel ini adalah kehidupan segerombolan tikus pakan. Segerombolan tikus, dia hidup di tabung kaca, diternak oleh seorang penjaga kebun binatang, dan tikus-tikus ini digunakan sebagai pakan-pakan binatang lain, pemangsa lain, misalnya katak, misalnya lagi burung ya. Nah, tapi tikus ini diperlakukan sangat baik oleh manusia, sehingga dia beranggapan bahwa manusia itu sebagaimana malaikat. Dia bermimpi bahwa fase setelah di kaca ini adalah ke taman surga, yang di sana ada susu, di sana bergunung keju, itu kayak gitu. Jadi impian tikus-tikus itu adalah taman surga. Ketika tikus-tikus sudah menganjak dewasa dan siap menjadi pakan, dia dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa ke pemangsanya. Masa di dalam karung itu, itu adalah masa peralihan menurut mereka. Jadi kita ini cukup lucu anaknya. Dia menceritakan dilakukan upacara pelepasan untuk ke taman surga. Jadi manusia di dalam persepsi tikus itu adalah orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik karena setiap hari memberi pakan, setiap hari menyediakan pakan. Jadi ketika misalnya ada nyamuk datang mengingatkan bahwa kamu itu mau jadikan pakan loh, mereka nggak percaya. Mereka menganggap bahwa coro dan semua dan nyamuk itu cemburu. Meskipun juga ada perdebatan di antara para tikus. Misalnya satu tikus berpendapat bahwa taman surga itu apakah benar ada. Nyamuk mengingatkan gitu ya. Nyamuk mengingatkan, sebagai sesama hewan sudah kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Aku adalah nyamuk tua. Sudah 2 minggu lamanya aku hidup. Makhluk berumur singkat seperti diriku cepat bijaksana. Maka kalian tak usah ragu mendengar nasihatku. Bukankah sudah berkali-kali ku bilang, manusia tak sebaik yang kalian bayangkan. Nah, gitu. Tapi bukannya memuji manusia, kalian malah memuja mereka. Mengapa kalian begitu keras kepala? Biar ku bongkar keburukan manusia di hadapan kalian. Ya, nyamuk manapun tahu manusia adalah makhluk egois, selalu mementingkan perut sendiri. Mau bagaimana lagi? Kami butuh darah untuk bertahan hidup,
dan yang terlezat dari semuanya adalah darah manusia. Nah, itu ya. Jadi di sini kita karisma ini itu memelolok manusia, sebenarnya memelolok dirinya sendiri dengan menggunakan sudut pandang hewan-hewan beserta karakter-karakternya tentu saja. Saya membaca dongeng-dongeng ini, kemudian memang saya berkesimpulan bahwa dongeng terus kemudian fabel itu ya itu tidak bercerita tentang hewan, itu ya bercerita tentang manusia. Manusia menggunakan sudut pandang hewan untuk merefleksikan dirinya sendiri, atau manusia menggunakan hewan untuk menyuarakan dirinya sendiri agar aman tentu saja. Ngeritik gitu misalnya. Oke, saya lanjutkan ya. Terus setelah bab kedua itu membahas tentang kata. Kenapa kata? Karena hewan-hewan tadi, tikus-tikus tadi, setelah dia dimasukkan ke dalam karung, dia dibagi ke pemangsa-pemangsa, termasuk kata. Nah, Ganesha dan Apollo, tokoh di dalam cerpen, di dalam novel ini, itu dimasukkan ke ruang kata. Dia harusnya menjadi santapan kata, gitu ya. Tapi Apollo dan Ganesha ini selamat. Terjadi yang dipermainkan di dalam cerita ini itu eksistensi diri, bahwa setiap makhluk manusia tentu saja ya, di sini kata itu memiliki yang namanya harga diri, eksistensi diri. Jadi kata itu harusnya memangsa Apollo dan Ganesha, tapi karena Apollo dan Ganesha cerdik dan dia bermain-main dengan eksistensi si kata ini bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang raja di sungai Amazon, memiliki rakyat yang banyak sekali. Terus kemudian dia tertangkap, sehingga si kata ini dimasukkan ke kebun binatang. Nah, maka Apollo dan Ganesha berbicara bahwa dia bersedia menjadi rakyatnya. Wah, tentu saja kerajaan, kenangan indah menjadi raja, memiliki rakyat, itu bagi si kata ini menjadi sesuatu yang istimewa. Dia memiliki rakyat lagi, tapi menjadi sesuatu yang ambigu bagi si kata. Kenapa? Karena dia harus melindungi, dia harus melindungi rakyatnya. Dia nggak mungkin makan, maka si kata tidak makan si Apollo dan Ganesha yang harusnya menjadi mangsa, itu tidak jadi menjadi mangsa, gitu loh. Bercerita tentang binatang sebenarnya adalah bercerita tentang bagaimana kita menertawakan tingkah laku manusia, sama dengan apa yang diceritakan di sini. Di salah satu bab yang judulnya bab itu manusia, di situ diceritakan. Jadi babnya itu judulnya manusia. Nah, diceritakan. Jadi ketika elang kabur karena dibantu oleh dua tikus itu diketahui oleh penjaganya mengambil mikrofon. Karena mikrofonnya nggak begitu bagus, rusak, maka dia memberi pengumuman kepada pengunjung bahwa ada binatang yang kabur, binatang lepas. Pengumuman yang itu tidak diterima utuh oleh
segenap pengunjung hanya mendengar ada binatang lepas, maka imajinasi pengunjung menjadi beragam. Dia membayangkan gajah yang lepas, dia membayangkan harimau yang lepas, sehingga pengunjung panik dan bondong-bondong keluar. Ketemulah wartawan. Wartawan tidak tahu, yang tidak mendapatkan sumber yang baik, maka dia hitung berapa orang yang keluar tadi, 200. Yang dia tanya 200, maka dia menyimpulkan bahwa 200 binatang keluar, sehingga kemudian kebun binatang ini selanjutnya menjadi sepi. Kebun binatang ini mendapat teguran dari otoritas gitu. Jadi dari cerita ini kita bisa bercermin gitu loh. Itulah masyarakat kita, bagaimana sebuah berita berkembang terpolarisasi. Kenapa? Karena orang tidak mengecek pada kejadian yang sebenarnya. Maka berita berkembang dan bergerak sebagaimana kepentingan pembaca, bahkan kepentingan pengguna berita itu. Jadi kalau penggunanya otoritas, ya pengennya dia beritanya semacam apa, pengunjung semacam apa, wartawan semacam apa, tidak meninjau pada kejadian yang sebenarnya. Nah, itu salah satu cara menertawakan. Terus kemudian ketika elang terbang, terus kemudian tikus bertanya, itu apa itu? Itu burung juga. Oh, itu bukan burung, itu adalah kapal terbang. Nah, di situ ada pernyataan dari si elang begini, pernyataannya. Ya, tidak mudah jadi manusia. Mereka adalah makhluk yang punya 1000 keinginan, namun tidak punya satupun kelebihan. Itu kata elang. Kalau bukan karena meniru kelebihan burung, dari mana mereka dapat ide untuk membuat burung palsu itu? Nah, itu cara bahwa manusia itu memiliki banyak keinginan. Oke, dari sekian banyak cerita, karena perjalanannya masih panjang, nanti ketemu tikus, ketemu kucing, ketemu manusia, dan dalam perjalanan itu selalu menertawakan manusia, kepandirian manusia, kebodohan manusia, dan kedunguan manusia. Simpulannya begini, jadi cerita ini dimulai dari mimpi tikus-tikus bahwa mereka nanti akan mereka akan di taman surga yang indah itu, bersungai susu, bergunung keju gitu ya. Tapi sampai kemudian mereka menemukan diri bahwa tempat yang paling cocok bagi tikus-tikus itu adalah tempat pembuangan sampah. Di situ tidak sebagaimana gambaran tikus, di situ banyak sekali sampah, kotor, baunya minta ampun. Tidak seperti gambaran yang sebelumnya bahwa keju dan lain sebagainya, keju dan susu. Tapi itu, di tempat itu tikus berkembang biak dengan sangat baik, sangat pesat dan sangat baik. Dan satu-satunya tempat yang baik bagi tikus adalah dia jauh-jauh dari manusia. Itu katanya. Ditarik ke kita gitu ya, bahwa kita juga sering memimpikan bahwa kita nanti ingin jadi apa, bertempat tinggal di mana, memiliki rumah yang luas, ada kolam renangnya dan lain sebagainya. Dan padahal tempat yang paling indah, yang paling nikmat, yang paling menenangkan hati adalah tempat tinggal kita saat ini, karena itulah milik kita. Dan keinginan itu, pengen ini pengen itu justru menyiksa kita. Nah, itulah kira-kira yang saya dapatkan dari Dongeng Binatang, sebuah fabel karya Gita Karisma. Anda boleh membelinya juga di penerbit Kakak Tua. Di Shopee ada, di Instagram ada, di web penjualannya juga ada. Oke,
Sampai ketemu pada pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.